Ya. Kami, siapa kami? Kami siapa aja? Kamu. Oh, gua. Oke. Kamu itu sebenarnya kalau saya lihat cerdas, ya kan? Tapi Iyalah, gua Islam. Gimana gua nggak cerdas? Gua Islam. Tapi dihadapkan dengan kebenaran daripada agama, kamu kok tiba-tiba jadi apa, Bang? Jadi nggak tahu apa-apa gitu loh. Bukan, kalau misalnya gue jadi nggak tahu apa-apa, lu yang gue tergagap-gagap sama kayak lu, sering mute. Oh, sering. Kalau nggak tahu apa-apa kayak gitu tuh. Bentar ya saya, atau enggak bunyi-bunyi pintu-pintu ngakuk-ngakuk, nah itu tuh. Oh, ternyata gini. Nah, iya bener, kakakku kayak gitu. Oh. Tapi ini papahnya calon-calon bersyahadat loh. Nanti ikut ya. Hah? Calon bersyahadat? Siapa sih bersyahadat di sini? Envar. Lu lah kebenaran. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua kasih tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua kasih tahu Master Kalam, udah banyak orang-orang yang menghujat Islam. Zaman Facebook, syahadatnya di zaman TikTok. Nah, lu ini di zaman TikTok, lu syahadatnya nanti di zaman Roblox kayaknya. Atau enggak di zaman Aki. GTA 6. Yes. Aki, Ya. masa dibilangnya kalau gua lihat-lihat lu pinter. Apaan sih kata-katanya itu? Nggak perlu dilihat juga. Aki Kores pinter memang. Iya, tapi dihadapkan dengan fakta dia tiba-tiba. Nggak ada. Nggak usah lu pakai kata-kata yang kami pakai untuk Kristen. Lu balikin ke kami, nggak cocok. Jadi maksudnya Kores itu nggak pintar. Bukan, maksudnya dihadapkan dengan agama. Itu kami sering bilang untuk kalian. Kok dibalikin ke kita, Bang Irwin? Iya, memang Master Kalam ini nggak pernah paham ketika ditanya ada pencipta lain, munculnya sesuatu di luar kehendak Tuhan, dia ada seperti iblis, Ada ya? sifat iblis gitu kan. Nah, ketika umat Islam menjelaskan bahwasanya semua fasilitas apapun sifat dan keadaan di dunia ini itu adalah ciptaan Allah, mereka nggak terima. Nah, dia bertanya kan, nah manusia ini kan dikasih akal tuh, dikasih kehendak untuk memilih. Nah, bukan maha berkehendak ya, memilih. Pada saat manusia ini diberikan satu akal, otak untuk memilih, pada saat mau berbuat baik ataupun buruk, itu baru kehendaknya manusia. Di dalam surat Al-Kahf itu kan jelas itu. Al-Quran itu ada penjelasannya, Pak Master Kalam. Beda dengan Bible, nggak ada. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka siapa yang menghendaki beriman hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengapung mereka. Jadi orang yang memilih ke kiri berbuat jahat, ya berarti sudah berani konsekuensi neraka. Tetapi Allah itu memberikan satu fasilitas otak, akal, ini tuh ada semuanya ini. Kejahatan diciptakan oleh Allah, tapi bukan berarti Allah itu menyuruh kita berbuat jahat. Tapi ada sifat kejahatan tuh ada kejahatan di situ. Nah, tinggal manusianya tuh milih yang mana. Kalau siap dengan neraka ya silakan jahat. Kalau siap dengan surga silakan baik, kan begitu. Kalau siap surga silakan beriman kepada Allah. Kalau siap neraka ya silakan jadi kafir, kan gitu Master Kalam. Nah, sekarang pertanyaannya gini, di dalam Bible adakah penjelasan bahwasanya Tuhanmu itu, ya kan, memberikan satu pilihan bahwasanya perbuatan baik, perbuatan buruk, apakah itu tidak diciptakan atau itu diciptakan? Silakan. Awas jangan macet. Iya. Itu tadi jawabannya kan gini. Kalau kalau di Alkitab itu ya, Tuhan itu adalah sumber dari segala kebaikan dan tidak memiliki kejahatan dalam dirinya, gitu loh. Jadi kita lihat nih, contoh nih di Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa segala yang Tuhan ciptakan sangat baik. Itu yang pertama. Bukan nggak ada keburukan di situ, oke? Terus lanjut lagi, di mana lagi? Yakobus nih 1 ayat 13 menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah mencetuskan ujian yang jahat
kejahatan itu timbul dari keinginan hati manusia yang berdosa, yang kemudian tumbuh menjadi perbuatan gitu. Jadi ayat yang lain lagi di mana 1 Yohanes 1 ayat 5 menyatakan bahwa tidak ada kegelapan sedikit pun di dalam dia gitu. Jadi nggak ada Alkitab yang menyatakan kejahatan itu diridhoi ataupun diciptakan Tuhan. Cuman tadi Kores yang menyatakan bahwa kejahatan itu diciptakan oleh Allah. Jadi di sini udah dua yang berbeda, ya kan? Jadi Gini, Master Kalam ya. Pada saat Anda mengatakan, pada saat Anda mengatakan kejahatan Tuhanmu itu tidak menciptakan satu kejahatan, berarti Tuhanmu kan tidak memberikan fasilitas komplit atas sifat-sifat manusia. Sifat manusia ini kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang baik. Nah, ketika Halo, cek suaranya gelap. Jaringan kau tuh sampai nih. Halo, cek. Bang Erwin, Bang Erwin. Langsung suaranya bang. Ya udah, nanti kalau Bang Adi masuk langsung aja ya. Sini lihat, Tuhan lu nyiptain gua ini ngomong selalu di backup Bible. Oh, iya. Ya udah, tunjukkanlah mana-mana semua. Yesaya 45:7 yang menjadikan terang menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang jelek nggak? Oke, sebentar. Yesaya berapa itu? 45 nomor 7. Mak, di hari Kita terjemahan dulu aja. Masih bandel juga. Wah, siksa deh. Siksa itu bang, siksa itu. Bang Erwin, mana dia tiba-tiba hilang? Kuota kali ya? Oke. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Jadi ini kan ayat ini kan menceritakan Tuhan yang memanggil Raja Kores dari Persia, ya kan? Betul Ya, nggak? yang bercerita di sini Tuhan atau Raja Kores? Ini Tuhan. Ngeden lo. Ngeden. Bentar. Alkitab kan harus kita cerna dengan baik, bro, ya kan? Alkitab memberikan semua jawaban. Jadi siapa yang kalau ngobrolin agama tiba-tiba gagap ini siapa? Maksudnya yang gagap gimana maksudnya? Ini Kores. Ya, lu. Tiba gagal karisteng. Coba, ini nasi malam baik atau enggak ini? Saya mau menjawabnya dengan penuh kebijaksanaan. Ya Makanya udah, gua kasih 3 hari lo, silakan. nggak usah 3 hari, 1 Oh, berapa lama? Otak. Mana sih bang Kores, modalnya cuma imani saja, tidak pakai akalnya. Kan Tunggu akhir singularity, tunggu. Kasih terjemahan aja dulu. Ayo dibantu kakaknya yang di belakang. Istri mungkin ya. Istrinya yang di belakang. Bantu kak. Siapa tahu sekeluarga mualaf, alhamdulillah kan. Kenapa hilang Bang Erwin? jaringan terputus. Tapi pagi-pagi kayak gini kadang. Itu karena legal airport. Oke Jips. Nanti kita ke sana. Kalau masih ngeyel. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Ya. Aku. Tidak ada Elohim. Aku telah mempersenjatai engkau dan sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain yang menjadikan terang, menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Nah, terus apa yang mau kau tanya? Nasib malang itu baik atau jahat? Nasib malang itu bukan baik atau jahat. Apa Malang dong? bukan soal baik atau jahat. Soal apa berarti? Malang itu soal beruntung tidak beruntung. Nah, tidak beruntung itu jahat atau baik? Enggak ada itu istilahnya tidak beruntung karena Tuhan itu. Nah, misalnya orang nih, orang bawa motor mencari nafkah untuk keluarganya, dar kakinya putus. Nasib malang atau nasib mujur itu? Nasib malang atau nasib mujur. Yang membuat dia doar itu siapa? Ya kecelakaan lalu lintas. Ya yang membuat seperti itu siapa? Ya truk.
Kan dia sendiri, maksudnya kan dia sendiri, bro. Ya, Ya kan? Karena berkendara tidak hati-hati ya kan. ya, Nah, itu menurut dia tidak baik. Ya, terus? ya, nasi Malang. Nah, Ya, nasi Malang bukan itu jatuhnya. namanya itu bukan nasi Malang sih. Oh, itu bukan nasib ya. Itu kan hasil perbuatan dia itu balap-balap. Coba dia tadi kendaraan. Jadi nasi Malang itu kayak gimana sih nasi Malang itu? Nasib Malang. Jadi kan di sini kan Tuhan lu bilang dia menciptakan nasib Malang. Kayak gimana nasib Malang itu? Nasib Malang ya. Sebentar. Kita baca lagi ayatnya. Dibaca lagi. Ya udahlah. Gini bro, kalau saya Gimana, kan nggak gimana? mau menjawab asal-asalan seperti Enggak apa, saya- enggak apa. Makanya gua kasih 3 hari supaya lu nggak salah-salah. Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan katanya. Nasi Malang aja dulu. Semuanya baik. Semuanya baik. Oh, nasi Malang baik deh. Lahir tiba-tiba lumpuh sebadan-badan, nasib apa? Baik itu. Baik gitu. Itu yang ciptain bapak mamanya. Bukan Lu Tuhan. baca dulu ini chatnya Jibril. Kibinirin. Kayaknya mau nyusul Edis dia. Mau jadi Triteos. Jibril masih hidup ya, saya pikir. Aduh, malah belok salah gua. Salah gua. Jadi Masih gini, dan berjaya, Bre. katanya ini saya lihat ke BBI dulu ya. Nasib Malang itu memiliki makna yang spesifik dan tidak merujuk pada kejahatan moral. Ya, oke. Ada peristiwa menyakitkan, menyulitkan atau tampak Menyulitkan. negatif yang berada di bawah Negatif. kedaulatan Tuhan gitu loh. Mm-mm. Itu maksudnya udah. Ya. Nah, Nah, jadi ketika Tuhan lu menciptakan nasib Malang itu baik atau jahat? baik, baik. Baik, oke. Contoh nasib Malang yang baik apa? Contoh nasib Malang yang baik apa? Misalnya gini. Saya pernah pengalaman sendiri ya kan. Ya. Eh, Saya keluar dari suatu pekerjaan, udah. Hmm. Tiba-tiba saya ini nggak punya uang lagi, ya kan? Hmm. Nggak punya uang lagi. Jadi itu nasib Malang atau bukan? Malang bukan? Malang Malang. ya kan? Anda setuju nggak? Malang itu Setuju. Malang. Setuju ya. Terus di dalam kesulitan itu, saya ini kan jadi berpikir dengan cara apa saya harus memenuhi kebutuhan saya, ya. Jadi saya buka misalnya usaha yang baru atau suatu usaha, ya kan? Saya merintis. Tiba-tiba usaha itu sudah menghasilkan, sudah memberikan nafkah bagi saya lah, ya kan? Lebih dari pekerjaan yang gaji yang saya terima dari apa itu? Apa namanya? Yang di perusahaan itu. Oke. Jadi ini kan namanya nasib Malang membawa kebaikan. Kalau di Membawa dalam kebaikan. Oke. nasib- ya. Nah, kalau Ini orang yang artinya- kakinya putus pas kecelakaan tadi yang Membawa contoh gua itu, nikmat. Gimana? kalau tadi yang kakinya putus tadi waktu kecelakaan apa? Sebenarnya itu bisa juga diubah jadi Tadi bukan nasib Malang. Apaan lu? Sekarang bisa juga. Enggak sih, tiba-tiba dia jadi apa rujukan dia KBBI tiba-tiba. Bentar, Bang. Heran gua. Ketika kakinya putus, orang kan dia bisa lebih hati-hati lagi nanti mau ngapa-ngapain. Jadi Ya memang nggak bisa kemana-mana kok hati-hati. Mau jalan aja nggak bisa, apalagi hati-hati. Oke, jadi nasib Malang itu bagus ya. bisa juga kebaikan jadinya kalau Bisa juga kebaikan, bisa juga keburukan dong kalau pakai bisa juga. ya kalau orang yang nggak mengenal Tuhan ya jadi kebaikan itu, bro. Jadi Kak, Tuhan ini ketika menciptakan nasib Malang bisa juga itu baik, bisa juga itu buruk. Itu maksud lu? Bukan. Kan saya tegas. Maunya apa? Maunya apa? Sebentar. Saya tadi kan bawakan dari ayat Yakobus ya, dari kejadiannya, bahwa Iya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Iya, nah nasib Malang itu kan baik. Mm-mm. Tapi gini, kalau Tuhan yang menciptakan suatu nasib Malang, contoh gini ya, bro, bentar. Apa Kalau contoh? Tuhan yang menciptakan nasib Malang, contohnya ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, itu kan bisa dibilang Malang ya kan? Malang kan? Malang. Tetapi kemalangan daripada Yusuf itu diubah menjadi nasib yang baik. Tapi Karena itu kalau jahat dari- nggak itu? Maksudnya gini, Bang. Apa sih? Maksudnya gini, sesuatu yang buruk
kalau nampaknya sesuatu yang nampak negatif, kalau itu berasal dari Tuhan, itu pasti membawa kebaikan. Gitu loh, intinya itu. Iya, tapi kan buruk dulu kan. Yang nampak buruk, sebenarnya bukan buruk, itu nampak buruk. Oke, jadi ini nasi malang ini nampak malang ya. Nampak malang, tapi Oke, sebenarnya mantap. Masuk dia jebakan. kamu dari tadi jebak-jebak aja. Tapi saya suka ini main logika. Tapi logika Bang Koris ini mah nggak jalan. Betul. Apaan sih? Hotel. Nah ini ya, ini menciptakan nih, ini menciptakan 0125. Ini kode leksikonnya ya. Ini nasi malang. Kode leksikonnya 07451. Kita klik nih, cut. Nah ini definisinya evil. Kejahatan. Kejahatan itu baik atau buruk? Wih, baik, kejahatan tuh baik, Bang Kores. Kejahatan. Mana sih Anda ini? Ya, Iya, leksikonnya bilang itu evil. Tadi kita kan Evil. membedakan antara nasi malang dan kejahatan, kan nggak sama. Iya, artinya di situ evil loh. Oke. Jadi kalau misalnya nggak sama nasi malang sama kejahatan, ngapain LAI lu nulisnya nasi malang bukan kejahatan, ngapain? Ya, karena beda, makanya dia menuliskan nasib malang. Iya, tapi Iya, kan definisinya kan ini ini kan kata ra nih, kata ra itu kan kejahatan artinya. Jahat nggak itu ketika terjemahannya dirubah? Jahat nggak? Ya, kita lihat dalam versi yang lain lah. Kita kejahatan atau bukan. Sebentar, kita lihat ke KJP aja, KJP. Apakah di Ya udah evil. kejahatan atau bukan? Evil. Saya kalau Dia mau ke KJP, katanya dia mau ke ya KJP. lebih parah. Oke. Tadi itu. Nih, I create calamity katanya. I'm from the light and create the darkness. I make peace and create Epi tamalan. sebentar. Sabar. Ya kok mau diapain lagi? Artinya apa? Epilnya apa? Coba? Apa dia evil? Cari dah. Penyanyi dangdut artinya. Epil, sebentar. Saya nggak mau terima ini bang. Udah mulai menolak Bible nih. Artinya Epi lo penari padang pasir ternama itu artinya. Itu Jakia bang. Oh iya salah. Ya dilanjut Bang Eri sama Saiful. Selamat datang di kebenaran Master Kalam. Waktunya pembela kebenaran tidur dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemana? Kok cabut? Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut. Aduh, udah Kemana? pagi harus tidur. Kamu lari. Ah nggak seru lah. Nggak lari. Bang Kores itu kan semalaman nggak tidur. Jadi gini Bang Kalam ya. Ketika Anda mengatakan ya di dalam Kristen itu kejahatan tidak diciptakan dan semuanya diciptakan adalah kebaikan. Saya ingin mengatakan begini, bila sesuatu tidak pernah diciptakan itu tidak akan pernah ada. Di dunia ini bila Tuhan tidak pernah menciptakan, saya jamin tidak pernah ada. Contoh nih, bila Tuhan tidak menciptakan manusia, apakah manusia itu ada? Pasti tidak ada. Ketika Tuhan ya kan mengatakan dikatakan Tuhan tidak menciptakan terus itu ada, diklaim ada, berarti ada identitas lain yang dikatakan pencipta. Nah, kalau Anda mengatakan kejahatan tidak diciptakan, pertanyaannya yang menciptakan kejahatan siapa di dalam Kristen? Kita buat contohnya aja lah Bang, kalau kayak gitu. Langsung aja siapa gitu. Kita buat contohnya aja gini ya. Ketika saya berusaha membunuh saudara saya, membunuh saudara saya, karena saya menginginkan hartanya, itu siapa yang buat? Saya atau Allah? Sifatnya ya kan yang membuat manusia sifat manusia yang membuat Tuhan Itu Allah. ke situasi. misalnya Sebentar saya- Bang, sebentar. Anda kan bertanya, manusia kan dikasih sifat itu, baik dan buruk, dikasih sifat, tinggal memilih. Nah, pada saat manusia berbuat jahat, nah makanya di dalam Al-Quran dijelaskan kan, kalau mau berbuat baik berarti siap konsekuensi, mau berbuat buruk siap konsekuensi. Nah, disitulah pilihan manusia ya kan, atas kehendak manusia, atas kehendak bebasnya manusia.
Nah, Berarti bukan karena Allah kan? sebentar. Allah menciptakan sifat manusia ada baik dan buruk. Allah menciptakan satu kejahatan, ya kan? Tergantung manusia itu milih yang mana. Allah itu memfasilitasi semua yang ada di bumi. Nah, akibatnya kejahatan seperti ini. Nah, kejahatan seperti ini. Tapi bukan itu kehendak Tuhan pada saat melakukan kejahatan. Ada pilihan di situ. Gitu loh. Tetapi kejahatan itu, sifat kejahatan itu diciptakan, sifat kebaikan, sifat kejahatan. Nah, bila Tuhan tidak menciptakan, tidak pernah ada kejahatan itu. Oke, sekarang gini Bang Erwin, ketika saya membun-bun, itu karena Allah atau bukan? Itu aja pertanyaan saya. Karena manusia. Berarti Kalau kan membunuh, ada- kan sudah dijawab ada tadi. Oke, sebentar. Berarti ada sesuatu yang di dunia ini bukan karena Allah. Lah, kan sudah saya jawab di surat Al-Kahf tadi. Gimana tuh Master Kalam? Berarti Loh. gini. Kamu nggak paham gini, Bang Kalam ya. Jangan dulu. Sebentar, kamu nggak paham berarti apa yang saya katakan tadi. Ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, inna a'tadna lil zalimi nanaro ahata bihim suradiquha wa iyas tahisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sasarab wasa'at murtafaqo. Kan itu ayatnya. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum. Nah, ini ada konsekuensinya. Mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruknya minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan, kami itu diberi pengetahuan bahwasanya manusia ini diberikan pilihan, sifat memilih, gitu loh. Ketika sudah diberikan aturan-aturan hukum, pilihan-pilihan, bila buruk kamu akibatnya seperti ini, bila baik seperti ini. Nah, pilihan tentang baik dan buruk ini manusianya. Allah memberikan sifat, tergantung manusia ini kuat mengendalikan diri atau enggak, bisa beriman atau enggak, gitu loh. Jadi kalau tidak diciptakan segala sesuatu di dunia ini, siapa penciptanya? Coba, siapa penciptanya? Kalau Tuhan Anda menciptakan semua kebaikan, tidak pernah ada penyaliban. Ayo, gimana coba? Itu kan Tuhan Allah kan katanya. Nah, kalau tidak ada diciptakan sebuah kejahatan, tidak akan pernah ada penyaliban Yesus. Karena semua orang baik, adanya yang diciptakan baik. Bila ada kejahatan itu datangnya dari iblis yang menciptakan iblis, berarti ada kuasa lain, ada pencipta lain selain Tuhanmu yang menciptakan kebaikan itu. Setara itu. Satu menciptakan kebaikan, yang satu menciptakan kejahatan. Woi, ini ada kuasa lain ini. Yang Bahaya. sejajar dengan Tuhanmu, Master. Justru kalau tidak ada kejahatan tidak perlu ada penyalipan. Ngapain ada penyalipan kalau tidak ada kejahatan? Nah, terus yang menciptakan kejahatan siapa? Oke. Yang menciptakan kejahatan itu hati manusia dan si iblis. Kan begitu. Oh, berarti manusia ini pencipta. Sabar dulu, jangan kayak polisi dong. Interogasi. Wah. Ngomong ini, sabar, dengarkan dulu. Anda tadi ngomong kan saya dengarkan. Jadi gini, konsepnya kenapa ada penyalipan itu karena ada kejahatan. Dan apakah yang menciptakan kejahatan itu adalah Elohim atau YHWH
atau siapa Tuhannya orang yang Yahudi. Bukan, kalau dalam konsep Alkitab bukan. Gitu. Itu jelas, itu konsepnya yang menciptakan itu kejahatan iblis. Jadi kenapa ada penyalipan? Karena ada kejahatan, kan begitu. Itu konsep dalam Alkitab. Jadi itu yang harus dipahami oleh orang-orang Islam. Berarti iblis ini pencipta juga ya? Ya, Dia pencipta lah. pencipta kejahatan, dia betul sekali. Ya, bagus. Kalau konsepnya dalam Alkitab, Siap. ya, dia pencipta kejahatan. Berarti ada pencipta, dua pencipta ya di Bible ya? Adalah pembunuh sejak semula, seperti kata Yesus. Iya, maksudnya di dalam kekristenan ada pencipta dua sosok ya? Pencipta itu. Pencipta apa sekarang ini? Pencipta kejahatan. Nah, kata kamu pencipta kejahatan satunya. Iya, bikin embel-embelnya. Pencipta kejahatan iblis gitu. Lah iya, berarti kan ada dua Ada pencipta. dua. Satunya pencipta alam semesta, satunya pencipta kejahatan. Malah lebih top yang kejahatan. Terus? Anda sendiri yang ngomong loh. Iya, saya kan nggak membantah karena Anda bilang Ya, ada dua ada. pencipta. Itu yang Ya, saya dua katakan. pencipta. Gini, ya. Anda mengatakan iblislah yang menciptakan kejahatan. Saya katakan dua pencipta salah pula. Yang satu kan Tuhan yang menciptakan kebaikan nih. Yang satu yang menciptakan kejahatan. Pertanyaan gini, iblis yang menciptakan siapa? Iblis nggak pernah diciptakan, yang diciptakan Tuhan. Waduh, muncul sendiri berarti. Apaan? Oke, Apa biar saya jelaskan ya, saya jelaskan gini. Iblis di dalam Alkitab itu adalah karakter. Jadi, siapakah iblis dalam Alkitab? Itu adalah malaikat-malaikat yang diciptakan Tuhan yang memberontak. Malaikat-malaikat ciptakan Tuhan itu. Tuhan berontak. Jadi Tuhan itu menciptakan malaikat, bukan menciptakan iblis. Menciptakan malaikat. Ngerti nggak? Terus? Ya. Terus malaikat ini ada yang hatinya berubah, tiba-tiba menjadi jahat. Itulah yang disebut iblis. Itu bagian dari malaikat yang jahat nggak? Iblis itu. Yang mana? Ya, malaikat yang jahat dia. Makanya Nah, berarti kan iblis kan diciptakan. iblis bukan diciptakan. Dar. Ini. Sedikit ya. Gini. Yang diciptakan. Anda bernarasi begini. Saya ikuti loh. Saya ikuti Anda ya. Anda kan bernarasi gini. Sebentar. Iblis itu dari malaikat yang jahat. Ya kan? Iblis itu dari malaikat yang jahat. Tapi malaikat ini diciptakan. Kan begitu. Nah, ketika malaikat itu diciptakan dan iblis dikatakan malaikat yang jahat, apakah iblis itu bagian dari malaikat yang jahat? Iblis itu malaikat yang jahat, bukan bagian. Iblis itu malaikat yang jahat. Iblis malaikat jahat. Iblis diciptakan atau enggak? Tidak, yang diciptakan malaikat. Malaikat diciptakan? Yang diciptakan malaikat. Tapi Anda mengatakan iblis itu malaikat yang jahat. Tapi Anda mengatakan iblis tidak diciptakan. Malaikat diciptakan. Kan lucu Anda ini. Malaikat diciptakan. Sedangkan iblis adalah malaikat yang jahat. Sekarang gini, contoh nih. Manusia diciptakan. Ya kan, manusia ini diciptakan nih kan. Tapi Pertanyaannya manusia begini. ini, Sebentar. sebentar. Anda nggak tahu. Manusia ini diciptakan. Ini manusia yang jahat ini diciptakan atau tidak? Manusia yang Sama jahat nih. tidak diciptakan. Tidak. Dia hanya menciptakan manusia yang baik. Ini gini ya. Ada pula. Ini saya dengan Bang Dedi. Saya dengan Bang Dedi nih sama-sama manusia. Ciptaan Tuhan bukan? Manusia itu ciptaan Ya, Tuhan. saya tanya nih. Saya dengan Bang Dedi ini dua manusia. Ini ciptaan Tuhan kan? Betul? Nah, saya baik, Bang Dedi sudah itu jahat. Apakah Bang Dedi bukan ciptaan Tuhan? Aneh Anda ini. Oke, saya terangkan ya. Anda jangan potong. Jangan. Itu menciptakan segala sesuatu yang baik, baik itu manusia, baik itu malaikat. Tetapi ketika manusia atau malaikat berubah menjadi jahat, itu bukan karena Tuhan, karena hati mereka. Karena di dalam Alkitab itu diberikan konsep kebebasan. Jadi manusia itu bebas memilih menjadi baik atau menjadi jahat. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika ada manusia yang jahat. Itu karena Tuhan. Itu konsep dalam Al-Quran yang Anda jelaskan bahwa manusia jahat itu diciptakan oleh Allah.
malaikat iblis itu diciptakan oleh Nah, ini yang bikin framing lagi nih. Yang diciptakan tuh manusianya, sifatnya. Loh, Anda membawa Al-Quran, Anda Bang, Anda Anda ini mau menjelaskan Bible silakan, saya nggak bantah. Tapi pada saat Anda menjelaskan Bible, tengahnya menjelaskan Al-Quran tidak sesuai dengan Al-Quran, saya bantah. Tidak sesuai dengan perkataan saya tadi, saya bantah. bentar, sabar bro, sabar. Tadi kan saya katakan bahwa di dalam Alkitab diciptakan hanya yang baik-baik semua. Apa itu yang baik-baik? Manusia yang baik, malaikat yang baik. Ketika dia berubah menjadi jahat, itu bukan karena Tuhan, bukan karena Elohim. Itu karena kehendak bebas yang ada di dalam diri mereka. Iya kan? Itu yang saya jelaskan. Ya Al-Quran kan seperti itu. Saya bilang kan gini loh ya. Oh, Ini tadi Anda parah, bilang Master, ini. kejahatan juga diciptakan oleh Allah. Sebentar. Kamu dari tadi belum pernah menjelaskan tentang kehendak bebas. Yang menjelaskan saya di dalam surat Al-Kahf 29. Aduh, kehendak bebas. Siapa yang lebih dulu? Yang lebih dulu menjelaskan tentang kehendak manusia berbuat buruk-buruklah atas konsekuensinya, siap konsekuensi. Baik atas siap konsekuensi. Yang menjelaskan saya di dalam surat Betul, Bang Al-Kahf Erwin yang 29. Nah, Master Kalam sama sekali belum pernah menjelaskan. Saya menjelaskan bahwanya sifat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kejahatan, keburukan, kebaikan itu diciptakan oleh Allah. Ketika manusia memilih untuk jahat, memilih untuk baik, itu kehendak manusia. Kehendak manusia. Nah, mau memilih apa atas konsepnya harus siap. Nah, inilah kehendak manusianya. Mau buruk silahkan, mau baik silahkan. Yang penting kamu siap konsekuensi. Nah, kalau kamu bisa mengendalikan dirimu, kamu beriman, berarti kamu harus berbuat baik, bisa menghindari perbuatan jahat. Tapi bila kamu tidak bisa mengendalikan diri, tidak kuat imanmu, kamu berbuat buruk. Kan gitu. Nah, ketika ya, saya tanya, iblis ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Iblis dari mana? Dari malaikat yang jahat. Malaikat ciptaan Tuhan bukan? Malaikat ciptaan Tuhan. Iblis itu bagian dari malaikat bukan? Iblis itu malaikat jahat, tapi iblis bukan ciptaan. Tapi malaikatnya ciptaan. Coba. Gimana tuh Bang Dedi? Apakah iblis bukan ciptaan? Ya jelas ciptaan lah, tapi nah itu loh, malaikat yang jahat. Itu loh. Sebentar ya. Jadi begini. di Apa? dalam Alkitab, Ini saya rekam ada kok, rekamannya diulang lagi bisa. Ya, oke. Iya, di dalam Alkitab yang diciptakan itu semua malaikat yang baik, manusia yang baik. Jadi ketika mereka berubah menjadi jahat, itu bukan karena Tuhan, itu karena mereka sendiri. Gitu. Jadi sama Bang Erwin tadi. Tapi malaikatnya ciptaan bukan? Diciptakan bukan. Karena iblis itu adalah malaikat yang jahat. Tuhan tidak pernah Lah menciptakan yang malaikatnya diciptakan bukan? malaikat yang jahat. Nah, makanya tak kasih analogi gini loh, Bang. Malaikat Nah, yang ini jahat kita bukan kasih analogi ya. Bukan. Iya, makanya kita kasih analogi gini loh. Jahat. Saya kasih Gitu. analogi. Jangan Anda potong. Saya kasih analogi gini. Ya, enggak, saya mengulangi enggak saya rubah. Saya kasih analogi. Saya manusia dengan Bang Dedi manusia. Sebentar. Sama itu. Saya analoginya manusia. nggak masuk. Sebentar. Saya manusia itu sama-sama ciptaan. Manusia yang Kejang-kejang jahat. dia. Apakah Panas dia. manusia jahat itu Kepanasan diciptakan? dia. Tidak. Sebentar. Kepanasan. Karena Anda ini Manusia itu ciptaan bukan? Oh, sebentar. Kamu nggak saya paham kerja. ternyata analogi ini. Saya kerja dulu ya, Bang. Udah kabur aja karena kamu sudah kejebak. Sama-sama manusia. Saya dengan Bang Dedi. Bang Dedi jahat, saya baik. Apakah saya Bang Dedi bukan ciptaan? Ciptaan Tuhan semua. Tetapi Bang Dedi bersifat buruk, saya bersifat baik. Malaikat ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan. Tetapi saat ada yang jahat menjadi iblis, tetap ciptaan lah. Gimana ini? Bang Erwin. Halo Bang Erwin. Malaikat ciptaan, manusia ciptaan, sama-sama ciptaan.
kalau maupun jahat, ya tetap itu asalnya ciptaan. Gimana ini? Bang Erwin, Nah, itu susah. Orang kalau sudah bebal itu dikasih tahu apapun nggak masuk gitu. Kan sudah diterangkan sama Bang Erwin tadi di surat Melek. Al-Kahf itu. cek. Assalamualaikum Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian, Ya, para kan, guru yang ada di sini, masya Allah, materi yang sangat menarik. Iya, siapa sih penyisap tadi? Bang Erwin sudah berapi-api nih Bang Zuma. Jangan ditambah besar apinya Bang. Assalamualaikum. Sayangnya lawannya kabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang lagi ya. Saya gabung Masya Allah. di Api Kaltim sama Rinda dulu Bang. Siap. Masya Allah. Silakan, Bang Suarakan Zuma, terus silakan. kebenaran. Ya. Iya, kalau saya melihat dari diskusinya Bang Erwin dari tadi, sebenarnya mereka ini tidak tahu apa itu Allah Maha Esa. Tuhan Maha Esa itu mereka nggak tahu. Mereka nggak ngerti Tuhan Maha Pencipta. Mereka nggak paham tentang kemahaan Pencipta, sehingga mereka memaknai kalau Tuhan itu tidak mungkin menciptakan kejahatan. Padahal segala sesuatunya itu tunduk di bawah Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu ciptaan, mau kejahatan, mau kebenaran, mau kebaikan atau apapun itu semuanya di bawah Allah. Siapa yang menciptakan neraka? Allah. Neraka tempatnya apa? Kejahatan. Lalu kalau kita lihat sebelum Adam dicipta, apakah malaikat itu sudah jatuh? Enggak. Malaikat jatuh setelah kemudian Adam dicipta. Nah, apakah Adam sudah mendapatkan godaan iblis sebelum Hawa dicipta, istrinya dicipta? Tidak. Berarti ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian 2:18, Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Berarti sudah ada ketidakbaikan, sudah ada kejahatan sebelumnya. Sebelum Hawa dicipta. Apakah sebelum Hawa dicipta malaikat sudah jatuh? Tidak. Malaikat belum jatuh pada saat itu. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan tidak baik? Artinya ada lawan kata baik. Artinya ada potensi tidak baik. Belum Hawa dicipta sudah ada potensi untuk menjadi tidak baik. Maka Tuhan mengatakan tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Artinya sifat atau keadaan atau kodrat tidak baik atau jahat itu memang sudah ada dari awalnya. Jadi Tuhan menumpahkan segala-galanya di atas muka bumi ini. Kejahatan, kebaikan, semuanya dicipta secara berpasang-pasangan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, Hawa belum dicipta. Iblis belum ada. Dalam arti kata malaikat itu belum membangkang sesuai dengan apa yang ada dalam Bible. Katanya malaikat adalah iblis itu malaikat yang jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena sudah ada Adam. Karena sudah ada Hawa. Oleh karena itulah kemudian ketika diterangkan di dalam kitabnya mereka, misalnya dalam Amsal 16 nomor 6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi kejahatan ini alat yang digunakan oleh Tuhan untuk kemudian menjadi pilihan bagi manusia. Jadi kejahatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada manfaat hidup manusia ini, nggak ada. Dan tidak ada kemudian manfaatnya Tuhan memiliki sifat maha pengampun. Kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, itu mutlak. Kita lihat lagi. Di dalam kitabnya mereka Amsal 16 nomor 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang jahat dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu. Tuhan membuat segala sesuatu. Tuhan, khaliqu kulli syai'. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu.
Tidak bisa disangkali oleh orang-orang Kristen. Mereka tuh cuman tidak menginginkan kemudian bahwa Tuhan itu menciptakan kejahatan, seakan-akan Tuhan itu ternoda. Ketika Tuhan membuat kejahatan, seakan-akan Tuhan itu adalah jahat. Tidak. Kita lihat dalam Kejadian 13 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Sebelum kemudian Adam diadakan permusuhan dengan ular tua si iblis, bermusuhan enggak? Enggak. Iblis dengan manusia belum dikatakan bermusuhan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan permusuhan antara Adam dengan iblis? Ya Tuhan itu sendiri. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Lah, permusuhan itu kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan itu. Tuhan yang menciptakan permusuhan itu, kan aneh. Bible tidak dipahami sendiri, ya makanya aku katakan bahwa Kristen itu musuh terberatnya adalah Biblenya sendiri. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Apa tujuan kejahatan diciptakan oleh Tuhan? Supaya manusia bisa melakukan dan menilai sebuah kebaikan. Adakah kita bisa menilai sebuah kebaikan kalau tidak ada tolak ukur kejahatan? Ya tidak bisa. Segala sesuatu dikatakan baik karena ada kemudian pembilang untuk kejahatan. Ada yang menilai. Sesuatu dikatakan tinggi karena ada rendah. Segala sesuatu dikatakan gemuk karena ada kurus. Segala sesuatu dikatakan baik karena ada jahat. Ya kalau jahat tidak ada, gimana ceritanya menilai sebuah kebaikan? Tidak ada. Dan kalau tidak ada kejahatan, manusia akan hidup sama seperti binatang. Coba, kalau tidak ada kejahatan, siapa yang mau berbuat baik? Tidak ada. Justru karena adanya kejahatan, manusia menjadi baik. Itu fakta, itu real. Jadi kejahatan itu bermanfaat. Bermanfaat kejahatan itu. Karena dengan kejahatan kita bisa menjaga diri. Kalau kita tidak tahu kejahatan, bagaimana caranya kita mau jaga diri? Tidak bisa. Jadi kejahatan itu bermanfaat bagi kita manusia untuk menjadi tolak ukur kebaikan. Al-Quran menjelaskan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Allah mau menciptakan kejahatan, yaitu urusan Allah. Namanya Tuhan. Allah menciptakan keburukan, ya namanya Tuhan. Siapa yang mau membatasi? Itu Dia Maha Pencipta. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Juga tertulis di mana? Yesaya 55 nomor 11, kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9, kun fayakun. Kristen ingin membatasi karena yang tadi ini, siapa oknum Kristen tadi itu membatasi. Kenapa? Karena dia ingin melantik Tuhan, iblis menjadi Tuhan. Al-Quran sangat jelas menguraikan itu. Wa min kulli syai' halakna zaujain la'allakum tazakkarun. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan agar kamu bagaimana kita mau hidup kalau tidak ada kejahatan? Bagaimana mau lestari hidup ini? Bagaimana mau sejahtera hidup kita kalau tidak ada kejahatan? Orang Kristen tidak punya Tuhan, Bang Suma, kalau nggak ada kejahatan, Bang Suma. Nah, itu dia makanya. Benar itu. Benar itu. Hidup ini tidak ada dinamika. Bayangkan nih sahabat. Kita keluar rumah. Musim hujan deras nih. Petir, kilat menyambar dan seterusnya. Karena tidak ada kejahatan, maka tidak ada pemikiran jahat yang muncul di dalam benak kita. Apa pemikiran jahat itu? Ini kalau saya keluar hujan deras seperti ini, saya bisa kena petir, saya bisa kena musibah, saya bisa celaka, saya bisa hanyut di bawah banjir, saya bisa tenggelam, saya bisa flu, saya bisa sakit. Itu muncul pemikiran-pemikiran negatif. Negatif ini unsur apa? Jahat. Itulah fungsinya. Tuhan menciptakan segala sesuatu berdasarkan kodratnya. Kalau tidak ada kemudian kejahatan, maka kita tidak berpikir negatif. Kalau tidak ada pemikiran negatif, keluarlah kita kena petir dan seterusnya. Tidak ada kemudian kelestarian. Tidak bisa kita mencipta. Kenapa manusia kemudian membuat rumah? Karena adanya unsur kejahatan. Apa itu? Kalau saya tidak membuat rumah, tidak mendirikan rumah, maka anak-anak saya tidak aman dari terkaman binatang buas.
Anak-anak saya tidak aman dari hujan. Anak-anak saya tidak aman dari matahari. Maka karena adanya unsur jahat, maka manusia berkarya untuk membuat rumah supaya dia aman dari kejahatan itu. Ini orang-orang oknum-oknum Kristen ini memang otaknya memang nggak berfungsi. Nggak berfungsi otaknya memang. Padahal dalam kitab mereka dikatakan begini, sahabat-sahabat sekalian. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu enggak? Sesuatu. Iblis itu sesuatu enggak? Sesuatu. Segala sesuatu berarti termasuk iblis. Kan koplak. Cuman mereka gengsi, sok suci. Ah, Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Pret! Kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, ya betul lah kata Bang Erwin. Tuhan tidak menciptakan penyaliban. Tidak ada penyaliban. Tanpa penyaliban ya gugur, gulung tikar. Nah inilah kelemahan orang-orang Kristen. Tuhan itu segala-galanya. Dia maha tinggi, Tuhan itu. Jadi di bawah semuanya adalah ciptaan. Kejahatan, keburukan, semua dicipta. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Potensi itu ada. Potensi jahat karena diciptakan kejahatan. Potensi baik karena diciptakan kebaikan. Segalanya diciptakan. Ya kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, bagaimana malaikat mau jatuh? Ayo. Bagaimana malaikat mau jatuh menjadi iblis kalau tidak Tuhan ciptakan kejahatan dulu? Tuhan menciptakan kejahatan itu sehingga makhluk yang bernama jin berpotensi untuk jatuh kepada kejahatan. Tadinya malaikat, ya terus, tapi dia jahat. Siapa yang menciptakan kejahatan? Siapa yang menyediakan ruang untuk jahat? Siapa yang mengadakan segala sesuatu? Malaikat gitu. Pret, iblis, pret. Makanya pakai otak. Malaikat itu tadinya lurus. Jin itu tadinya lurus. Iblis itu tadinya lurus. Iblis salah satu malaikat Tuhan yang kemudian tunduk berserah diri tanpa batas. Ayo. Andai saja Tuhan tidak menciptakan kejahatan, diciptakan Adam, apakah berpengaruh terhadap iblis? Enggak. Mau diciptakan Adam 1000 Adam, iblis tidak akan goyah. Kenapa? Karena tidak ada unsur, tidak ada ruang untuk menjadi jahat. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyediakan kejahatan. Maka iblis tetap saja taat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat tidak akan protes andai saja tidak ada unsur kejahatan dicipta oleh pencipta. Bagaimana malaikat? Ditanya. Sujudlah kalian seluruhnya. Karena tidak ada kejahatan, sujud semuanya enggak? Sujud semuanya. Sujud semuanya. Tidak ada yang tidak sujud. Kenapa? Karena tidak ada unsur kejahatan disediakan oleh Tuhan. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, limaza? Kenapa? Kenapa ada yang tidak sujud? Ada apa ini? Karena ada yang menciptakan kejahatan. Maka unsur kejahatan itulah yang ada pada diri iblis yang sudah dicipta. Sekarang bisa nggak iblis kemudian ingkar terhadap Allah, terhadap perintah Allah untuk menghormat kepada Adam kalau tidak ada kejahatan? Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Bagaimana malaikat dikasih perintah? Sujudlah kalian seluruhnya kepada ciptaanku bernama Adam. Ada nggak yang bisa membantah? Tidak ada. Semuanya akan sujud. Karena tidak ada potensi kejahatan diciptakan. Karena ada kemudian potensi kejahatan. Ada syahwat, ada nafsu yang dicipta oleh Allah. Maka kemudian potensi itu diambil bagiannya oleh iblis. Makanya dikatakan iblis itu si jahat. Kenapa? Karena dia memberi ruang pada dirinya untuk menempati tempat jahat ini. Makanya iblis itu ridha. Iblis itu ikhlas. Biarkanlah aku memilih jalan ini ya Tuhan. Tapi izinkan aku untuk mencobai seluruh anak Adam. Supaya aku mengajak mereka masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu. Oke. Saya ada di tempat yang jahat. Biarkanlah aku memilih tempat ini. Biarkanlah mereka di tempat yang benar. Malaikat-malaikat di tempat yang benar. Biarkanlah kami di tempat yang jahat. Tapi izinkan aku
untuk mencobai mereka, untuk mengajar mereka. Aku akan buktikan bahwa mereka tidak pantas untuk saya hormati. Mereka sudah pantasnya adalah di neraka bersamaku. Maka manusia diciptakan dua potensi. Bisa jahat, bisa buruk, bisa baik. Makanya dikatakan kepada Adam, janganlah kau mendekati buah pohon. Pohon apa? Pohon baik dan pohon buruk. Siapa yang menciptakan pohon buruk? Buah buruk ini. Siapa yang mengadakan pohon buruk? Jangan kau mendekati pohon baik dan pohon buruk. Siapa yang menciptakan pohon buruk? Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu. Makanya di dalam Amsal 16 nomor 4 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ini oknum-oknum Kristen memang kadang, bukan kadang sih, memang satu paten, satu paket. Tuhan yang mengatakan, jangan kau mendekati. Adam belum tahu apa-apa kok, lebih dulu dicipta kok. Pohon baik dan jahat, jangan kau mendekati pohon. Berarti Tuhan sudah mengadakan pohon ini. Sekali lagi saya katakan bahwa andai saja Tuhan tidak menciptakan kejahatan, begitu ada perintah, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh makhluk langit akan sujud kepada Adam. Tapi karena ada potensi yang dicipta oleh pencipta langit dan bumi berupa kejahatan, maka Tuhan melihat siapa di antara mereka makhluk-makhluk malaikat ini akan membangkang dan merasakan kemudian unsur kejahatan. Itu sok paten Kristen, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Prat. Makanya dirubah ya Ki. Dari Gimana? pohon kebaikan dan kejahatan jadi pohon pengetahuan ya. Karena sok paten tadi ya kan. Sepaten kali. Nah sekarang kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, bagaimana iblis kemudian bisa mengadakan sebuah tragedi penyaliban? Ya tidak bisa. Karena penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Iblis yang merekayasa agar supaya orang-orang pada zaman itu berkongkok-kongkok untuk menyalibkan orang benar. Kalau tidak ada Tuhan menciptakan kejahatan, ya tidak ada iblis. Kalau tidak ada iblis, ya tidak ada Kristen. Itu intinya. Itu yang harus dipahami. Karena Kristen ini tumbuh dan besar di sana. Apa buktinya? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Kecuali tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda kejahatan. Kalau tidak ada itu, ya mohon maaf, oknum Kristen ini nggak ada. Kalau tidak ada kejahatan, kafir tidak ada. Semua akan beriman. Saya kira begitu teman-teman sekalian, bukan menggurui, sekedar mengingatkan saja. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Zuma. Selamat bergabung semua nih ya. Saya mau sambut dulu Bang Darel dan sama Josun nih, Mel siapa lah itulah. Selamat pagi. Ada dua Kristen juga nih Bang Zuma. Silakan. Kalau ini ban dalam karet mobil truk yang baru ini berfungsi otaknya. Mau ngantar sarapan mungkin Bang Zuma. Tapi Daril ini ada kemajuan. Saudara Daril ini sudah ada kemajuan karena dia mengakui bahwa yang disembah Kristen selama ini adalah dewa Athena. Itu bagus, saya suka dengan Daril dari segi itu. Karena dia mengakui bahwa selama ini 2000 tahun orang Kristen itu menyembah dewa Athena dalam nama Kristus. Ini mulai berkembang ya ilmunya. Iya, mulai berkembang dia. Ada pernyataan-pernyataan yang sesuai. Contohnya ini, pernyataan dewa Athena itu, ada orang Athena itu membuat suatu sesembahan yang mereka tidak kenal. Tetapi dia maha kuasa, lebih hebat dari Zeus. Tetapi nggak dikenal siapa ini. Makanya si Paulus itu datang mengenalkan yang tidak kau kenal ini selama ini, itulah yang kuberitakan ini. Itu yang maksud si Paulus itu. Ya itu dia, siapa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Bentar dulu Juma. Tetapi bukanlah yang dikenalkan si Paulus itu adalah Zeus, Artemis. Oh salah. Hades. Oh yes, Paulus sendiri yang mengatakan kok. Dengarkan. Jadi memang apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Hei, kau baca dalilnya. Kisah para Rasul 17, nomor berapa itu? Nomor 21.
Itu Kau jelas itu. memelintir, Saya tidak seolah-olah. memelintir. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain mengatakan atau mendengar segala sesuatu Mereka yang nggak baru. kenal, betul. Nah, Yang kemudian kenal ini yang dikenalkan Paulus samamu. mengatakan, dengar, Paulus mengatakan apa? Di data nomor 23-nya. Apa yang kalian orang-orang Athena sembah tanpa mengenalnya, Betul. itulah yang kuberitakan kepada kamu. Siapa yang kuberitakan kepada kamu? Kristus. Apakah itu yang kamu sembah selama ini yang tidak kau kenal? Iya. Cepat kalian ambil peluang ya. Itu lebih Kenapa? hebat dari Zeus mereka itu. Enggak ada cerita itu, enggak ada. Dia Jadi mengatakan, seolah-olah kau giring mereka menyembah Kristus ini dewanya Athena. Tidak. lah jelas itu. Kamu kemarin sudah mengakui. Sekali lagi saya katakan, dengarkan. Izinkan saya membaca dalil kitabmu. Mereka Paulus nggak- pergi belum berdiri di mengenal si atas Kristus panggung. ini. Si Paulus yang mengenalkan arena. Kristus ini kepada mereka. Dengar dan berkata, Coba. hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Titik. Betul. Nggak Theos dikenal yang ya, tidak tapi dikenal. Hebat dia. Nah, titik, Betul, titik. betul. Dewa yang tidak dikenal, titik. Lalu Paulus menyambung, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Sekarang pertanyaan saya, apa yang orang Athena sembah selama ini? Aku- Sebelum datang Paulus. Nggak dikenal mereka. Mereka nggak kenal. Apa Tapi itu? yang Apa itu? disembahnya Dewa siapa apa namanya? ini? Siapa ini? Dewa Gitu. apa yang mereka sembah? Dewa apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang? Dewa yang tidak dikenal mereka. Iya, dewa apa namanya? Nggak tahu. Ngaco. Iya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kamu sembah? Sekarang apa yang disembah orang Athena? Betul. Apa yang disembah? Hah? Yang mereka kenal itu Zeus, tetapi ada satu yang kok hebat kali. Bagaimana tapi nggak kemudian mengenal saudara? siapa ini. Bagaimana kemudian mereka mengenal Zeus? Zeus itu hanya tokoh fiktif. Mereka tidak Jadi kenal begini, Zeus. mereka Itu hanya tokoh mengenal fiktif. Zeus itu. Mereka hanya berhalusinasi Itu tentang Zeus, tentang Hermes, menyembah tentang Hercules. dewa-dewa, tapi ada sebentar dulu cuma ada satu yang maha kuasa kok hebat kali Oh ini, tapi tidak, nggak bukan tahu begitu. mereka. Jangan kau pelintir. Apa yang kamu Tahu yang sembah melintir. tanpa mengenalnya? Apa yang kamu sembah? Iya. Apa yang kamu sembah? Mereka tidak mengenalnya. Sekarang saya Ada tanya yang samamu. hebat, yang jagoan. Sekarang saya tanya samamu, apakah sebelum Paulus datang ke Athena, orang-orang Athena menyembah kepada Tuhannya Abraham? Belum, mereka nggak tahu kalau itu Tuhan. Nah, pintar. Lu pintar. Jangan nanti seakan-akan orang Athena menyembah Tuhannya Abraham. Ingat teman-teman, Sebentar. dia sudah mengakui. Dengar dulu. Dia sudah mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang bukan Tuhannya Yahudi. Sementara Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apakah itu Tuhannya Yahudi? Jadi begini. Bukan. Sebentar. Bukan. Ya dulu kan, Lalu ya. Paulus mengatakan, diam dulu. Lalu Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya, yang diberitakan Paulus setelahnya bukan Tuhannya Yahudi, tetapi dewa-dewa agnostos theos yang disembah oleh orang Athena. Sekarang Paulus datang mengabarkannya dengan nama Kristus. Jedar. Gantian dulu, gantian. Nah, silakan. Oke, jadi ada suatu lokasi tempat atau kuil mereka buat untuk menyembah dewa yang dianggapnya dewa yang maha kuat, ya tapi nggak dikenalnya, nggak tahu dia siapa itu dewa itu. Lalu Apakah Paulus Tuhannya datang Abraham? mengatakan, ya Kristus lah itu, Kristus Tuhannya Abraham lah. Hei, masalah Yahudi generasi. sebentar. Inilah kamu. Kamu tidak mau Bagi orang mengakui. sebentar dulu, Jung. Bagi Orang-orang orang Athena Kristen, orang Athena itu sebelum Paulus datang, mereka menyembah dewa-dewa mereka, bukan Bagi menyembah orang Tuhannya Kristen, Abraham. teologi Kristen bahwa Yesus itu adalah Allah di perjanjian lama, tapi Itu bagi dari orang Talu, Yahudi itu dari Talu, Sebentar, itu dari Talu. sebentar. Itu sama dengan Sebentar orang dulu. Athena bahwa Kristus itu adalah dewa-dewa nenek moyang kami yang nenek moyang kami sembah sebelum kami. Sama, Anda juga begitu. yang disampaikan Paulus, dikenalkan Paulus itu adalah orang Athena,
kau kan kau sembah-sembah ini, yang tidak kau kenal yang jagoan ini, itu yang aku kenalkan sama kau. Sebenarnya dia itulah Kristus yang tak kau kenal selama ini. Begitu. Nah, yang selama ini mereka sembah apa? Nggak dikenalnya, nggak tahu dah apa yang disembahnya. Siapa itu? Apakah Tuhan Abraham? Ya, Kristus lah yang itu yang dikenalkan sama Paulus. Masuk orang ngilapeda. Bagaimana Anda mengatakan sebelum mereka diperkenalkan padanya Kristus, mereka terlebih dahulu menyembah Tuhannya Abraham? Gimana ceritanya? Menyembah ada Tuhan, tapi mereka tidak mengenalnya, tapi disembahnya ada yang maha kuasa. Ya, yang mereka di sembah luar. apa? Sebelum Paulus datang yang mereka sembah apa? Yang mereka sembah Zeus juga apa segala macam dewa-dewa yang dikenalnya. Terus, Ada satu yang terus kenapa kau mengatakan bahwa yang disembah mereka itu adalah Tuhannya Abraham? tapi ada juga disembahnya yang tidak mereka kenal itu selain Ya, semua yang mereka sembah, Hercules, Zeus, Attis, Hermes, semua yang mereka sembah itu mereka tidak kenal. Mereka hanya membuatkan Dikenalnya patung-patung, itu. tapi Kau. mereka tidak Zeus mengenalnya. dikenalnya, Hades dikenalnya, tetapi ada satu yang tidak mereka kenal. Di jagoan. Lucu, Anda itu cuma asumsi doang. Zeus itu tokoh fiktif. Kenapa? Hercules itu tokoh fiktif. Ya, kau pikir Mereka bodoh hanya semua orang yang menamainya mengenal dewa-dewa mereka, dewa petir dan seterusnya. Mereka hanya menamai seakan-akan itu adalah pencipta yang maha kuasa. Nah, Paulus datang Bukan. mengatakan kepada Dewa petir, Theos dewa yang Hermes. tidak dikenal. Nah, apa yang kamu Iya, sembah tanpa mengenalnya? Itu kuncinya. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Siapa yang disembah oleh orang Athena? Tanya dulu samamu. Siapa yang disembah oleh orang Athena? Ada satu yang disembahnya tapi tidak mereka kenal. Siapa itulah itu? Kristus yang dikenal. Itulah Kristus yang Pandaian dikenalkan oleh Kristen Paulus Dongo ini. Inilah yang saya katakan dia ini bumper. Dia ini adalah ban dalam mobil truk. Mental semua kebenaran yang datang itu mental, nggak bisa masuk di otaknya, ditolaknya. Jelas-jelas Bukan Paulus sendiri cuma- mengatakan apa yang kamu Iya. sembah tanpa mengenalnya. Berarti Anda ingin mengatakan Betul. bahwa yang disembah oleh orang Athena itu adalah Tuhannya Yahudi. Menurut si Paulus, menurut Kristen ya Tuhan Yahudi lah. Menurut Jadi justru kau yang Tuhannya bolo-bolo, dengar, bolo-bolo. Apa dengar, yang hei, bolo-bolo kan? Bahlul, dengar, Tetapi orang Yahudi dengar, tidak Bahlul, mengakui Yesus benar. Bahlul dengarkan saya, dengar. Kok jadi Paulus, kau Paulus. yang ngarang-ngarang. Paulus itu memperkenalkan dewa-dewa mereka yang sudah mereka sembah secara turun-temurun, dan itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi terkait di dalam Ulangan 13. Apa yang dikatakan oleh Tuhannya Yahudi di Ulangan 13 itu? Kau paham? Bodoh Mengerti? kali kau. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Kebodohan itu ada di pihakmu karena kalau kau Kristen. kau bilang mereka betul ya kau bilang gini dia, ada yang mereka sembah tapi tidak mereka kenal benar. Siapa Sudah itu? turun-temurun Siapa itu? benar. Kutanya dulu samamu. Siapa Jadi, itu? Siapa itu? itulah Kristus yang dikenalkan yang tidak mereka kenal itu. Oke. Saya tanya samamu. Ketika dikatakan kemudian di Ulangan 13, di sana jelas sekali dikatakan kemudian oleh Tuhannya orang Yahudi, apabila ada di antaramu seorang nabi, seorang pemimpi yang membujuk kamu untuk mengikuti teos lain, ilah lain yang kamu tidak kenal untuk berbakti kepadanya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Athena pada saat Musa memberitakan penyembahan terhadap Elohim, orang Athena juga menyembah Elohim atau menyembah teos yang lain? Mereka menyembah banyak dewa, tapi ada satu dewa. menyembah banyak dewa. Saya Kan ulang mereka lagi, banyak dewa. saya Ada ulang lagi, Zeus, ada saya Hermes. ulang lagi. Apakah ketika Musa mendapat peringatan apabila ada seorang pemimpi yang datang membawa tanda mukjizat, lalu kemudian membujuk kamu agar mengikuti kepada ilah lain yang kamu tidak kenal untuk mari berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Pertanyaan saya, apakah pada saat Nabi Musa memperkenalkan Tuhannya Abraham, orang-orang Athena menyembah juga Tuhannya Abraham? Orang Athena itu ucapan itu kepada orang Israel, bukan kepada orang Athena. Pertanyaan saya, apakah orang Roma, orang Athena ini menyembah kepada Tuhannya Abraham?
kalau dibuatnya kuil untuk yang tidak dikenalnya itu sebenarnya itu si Tuhan Abraham lah itu. Tapi mereka tidak kenal pada saat itu. Kampret. Masakan orang Yunani, orang Romawi menyembah Tuhannya Abraham. Tapi mereka belum kenal itu siapa yang tidak dikenal. Inilah yang saya katakan samamu. Kalau kamu itu bahlul. Lalu bagaimana? Dengar. Lalu bagaimana mungkin Tuhannya Yahudi? Bagaimana mungkin Tuhannya Yahudi memerintahkan? Maka janganlah engkau mengalah kepada nabi tersebut. Jangan kau mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Jangan mengasihi dia. Jangan menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Kenapa Tuhan memerintahkan membunuh orang-orang Athena? Kalau dia mengajak kau menyembah kepada dewanya. Kenapa? Jawab. Kapan Musa memerintahkan membunuh orang Athena? Kapan? Hei, ini dalil, tuyul. Dalil. Kau bodoh. Dalil. Musa memerintahkan dalil. bunuhlah orang. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Ketika Paulus datang kemudian mengajak menyembah kepada dewanya Athena. Apakah kemudian perintahnya bunuh atau jangan bunuh? Hah? Hei, siapa yang bunuh orang Athena? Mana ada perintah bunuh orang Athena? Karena tidak ada orang Athena yang datang mengajarkan menyembah kepada dewa mereka. Tapi sekiranya orang Athena datang mengajarkan menyembah kepada dewa Agnostos Theos yang tidak dikenali oleh orang Yahudi, perintah Tuhannya bunuh. Datang kamu sosokan, enggak lah Bang Suma. Yang disembah orang Athena itu juga adalah yang disembah Musa loh. Prat. Yang kau gini. Yang benar adalah, dengarkan, tuyul dengar. Yang benar adalah, yang orang Kristen sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa-dewa Athena. Itu baru betul. Makanya orang Kristen ini berupaya sekuat mungkin untuk meyakinkan orang-orang bahwa Kristus itu adalah Tuhannya Yahudi. Padahal bukan. Kristus itu yang disembah Kristen adalah dewanya orang Athena. Yang kau sembah bernama Yesus itu dewanya orang Athena, bukan Tuhannya Yahudi. Yang kau sembah Yesus anaknya Maria yang lahir di Bethlehem Efrata. Oh bukan saudara, bukan. Anda salah, Anda salah. Kau yang bukan. Makanya Yesus mengatakan apa setelah kalian bertemu nanti? Aku tidak mengenal dare. Aku tidak mengenal dare, nyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kau pembuat kejahatan. Dia kau yang gak dikenalnya. Saya bukan masuk kelompok orang yang menuhankan Yesus, yang melantik Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Kamu melantik Tuhan Athena. Dengar, kamu melalui Paulus melantik Tuhannya orang Athena menjadi Kristus. Yesus dengan gelar Kristusnya kamu gunakan kemudian untuk menyembah dewa-dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi saya simpulkan, pelan-pelan dengarkan. Orang-orang Kristen, oknum-oknum Kristen menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus. Titik. Jadi orang Kristen yang awam dipikirnya selama ini mereka menyembah Tuhannya Abraham. Pret. Saatnya kalian sadar, yang kalian sembah bukan Tuhannya Abraham, tapi dewanya orang-orang Athena. Mana legalitasnya yang saya katakan ini? Jelas di dalam kitab kalian sendiri diterangkan di Kisah Para Rasul 17. Apa kata Paulus? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Lalu Paulus menerangkan, apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Siapa itu? Yesus Kristus. Makanya orang Yahudi tidak akan pernah mau satu tempat ibadah dengan Kristen. Tanya orang Yahudi, kenapa kamu tidak mau beribadah di dalam gerejanya orang Kristen? Apa kata orang Yahudi? Karena yang mereka sembah bukan Tuhan, tetapi dewa Romawi. Jadi kau depan dia. Oh iya, saya sudah berapa kali bertemu dengan orang-orang Yahudi. Terakhir ketika saya di Jakarta, di Kokas saya bertemu dengan orang Yahudi. Saya tanya, kenapa abang tidak mau menyembah di rumah ibadahnya orang Kristen? Oh Pak, sorry Bang Suma. Di situ hanya menyembah berhala, bukan Tuhan.
Mereka itu menyembah. Yesus itu dianggapnya pagan itu Pak, sama orang Yahudi. Nah itu Berhala dia, kenapa? Karena sejatinya yang kau sembah itu bukan anak Maria, bukan orang Yahudi sembahanmu itu. Bukan Tetapi sembahanmu itu, dengar, sembahanmu itu adalah dewa Athena yang dibungkus dalam nama Kristus. Sesuai dengan pesan Yesus di tengah-tengah kaumnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya betul. adalah Paulus, membungkus dewa Athena dalam nama Penyesatnya Yesus. kau lah penyesatnya dengan umat-umatmu ini. Kau bilang Isa alaihissalam, padahal bukan Yesus. Isa alaihissalam sama dengan Yesus bukan. Kau karang-karang Yesus baru. Yesus Saudaraku, palsu. bagus. Isa alaihissalam Mohon itulah izin yang sebenarnya. lain. Bagus, nih tak ajarin samamu. Tokoh yang fiktif itu adalah Yesus. Tokoh Salah, fiktif tokoh Yesus. fiktif Dengarkan Isa dulu saya, alaihissalam nanti kau yang ada di sanggah. Quran itu Dengarkan sebenarnya dulu yang saya, fiktif. nanti kamu sanggah. Dengar. Kan? Dengar. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Dalam bahasa Aram disebut Isau. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Yunaninya Isaus. Kenapa ada tambah us di belakangnya? Karena mau dijual ke Athena. Abad ke-17, Isaus baru mendapatkan penambahan huruf Y di depannya menjadi Yesus. Tadinya adalah Isaus. Kau bisa belajar Kristen lebih dahulu. Bapak-bapak gereja awal mula menyebutnya Isaus, bukan Yesus, bukan Yesus, tapi Isos. Penambahan us karena diajarkan kepada Romawi Yunani. Us. Itu yang Anda harus paham. Jadi, yang diceritakan dalam Al-Quran itu Iso, itu Isa, itu Yosua. Us muncul di Yunani. Coba kau periksa. Nama asli Yesus dalam bahasa Yunani apa? I. Pertama hurufnya adalah I. Bukan Y, bukan J. Itu J dan I nanti ada di abad ke-17. Paham itu ya? Jadi jangan kau katakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah tokoh yang berbeda. Tidak. Tidak berbeda. Hanya ada satu tokoh. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Aram menyebutnya Iso. Orang Arab menyebutnya Isa. Orang-orang penumpang gelap menyebutnya Yesus. Jadi kau sedang bercerita tentang orang Yahudi bukan? Padahal sesungguhnya nama Isaus itu hanya dipakai untuk membalut dewa Athena. Paulus, ya paman, sini kamu, duduk. Aku mau tanya, apa? Apakah betul kamu mengajarkan orang-orang Athena untuk menyembah kepada Kristus? Betul. Apakah Kristus ini adalah dewa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal? Ya. Berarti sebelum kamu datang kepada mereka, mereka sudah menyembah Kristus. Yes, tapi dalam nama Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Betul? Ya. Berarti sembahan orang Yunani sebelum kamu datang kepada mereka itu adalah sama, yaitu Kristus. Betul? Betul. Tapi mereka tidak mengenalnya Kristus karena hanya kamu yang memperkenalkan Kristus. Tapi objeknya sama, bukan? Yes. Apa buktinya? Ada nggak data Paulus? Ada Bang Suma. Coba. Sini datanya Paulus. Aku mau lihat. Mana suratmu yang mengatakan bahwa yang mereka sembah itu sebenarnya, yang Kristen sembah itu sebenarnya adalah dewa Athena. Mana? Dibuka Paulus. Nih Bang Suma. Kau baca Filipi 2 Bang Suma. Nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 8 Bang Suma. Kau baca Kolose 2 Bang Suma. Nomor 9 dan seterusnya Bang Suma. Yang kuperkenalkan kepada orang Kristen itu bukan Tuhannya Abraham. Tapi yang kuperkenalkan adalah Agnostos Theos. Yang selama ini mereka sembah tapi mereka tidak kenal. Maka aku berikan nama Tuhan mereka yaitu Kristus Yesus. Makanya dalam surat awalku Bang Suma. Di Galatia 1 nomor 1 Bang Suma. Aku jelas mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari anak Maria. Tetapi dari sosok yang berupa roh bernama Kristus Yesus. Makanya juga dalam suratku mengatakan apabila ada orang yang mengajarkan Yesus lain itu maksudnya Yesus yang dari Yahudi. Sementara yang kuperkenalkan adalah Yesusnya orang Yunani, yaitu Agnostos Theos yang kupersembahkan kemudian kepada orang Yunani. Kenapa? Karena saya dulu Bang Suma di dalam Kisah Para Rasul 14, saya itu dianggap dewa Hermes. Sampai mereka mempersembahkan lembu-lembu kepada saya. Tapi saya mengatakan jangan. Bukan aku yang Hermes. Bukan aku yang Theos. Bukan aku yang dewa. Bukan Barnabas yang Zeus. Tetapi ini yang kuperkenalkan. Siapa namanya? Kristus Yesus.
Tinggalkan penyembahan-penyembahan dewa dalam keadaan tidak mengenalnya, tapi sembahlah dewa dalam mengenalnya, yaitu dewa Yesus Kristus. Jadi jangan kamu berpikir bahwa yang kau sembah di gereja itu anak Maria. Jangan. Jangan kau pikir bahwa yang kau sembah itu adalah orang Yahudi. Bukan. Yang kau sembah itu adalah makhluk roh. Itulah Kristus Yesus yang disembah oleh orang-orang Athena jauh sebelum kau menyembah Kristus. Ya. Pintar kali. Itu fakta, itu data. Itu fakta, itu data. Pada hari terakhir nanti banyak orang bertemu dengan aku. Apa yang mereka lakukan? Pada saat tak ada pertolongan yang lain, datang kepada Abraham, ditunjang sama Abraham. Datang kepada Daud, ditempeleng sama Daud. Datang kepada Musa, diludahin sama Musa. Datang kepada Nabi Muhammad, ditolak oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya tempat mereka bernaung dan meminta pertolongan yang bernama Yesus. Datanglah mereka kepada Yesus. Yesus, Tuhan, bukankah kami dulu waktu di bumi memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pun pakai namamu, Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Aku tidak mengenal kalian semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen laknatullah. Itu fakta, Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang diusir? Orang-orang di luar Yahudi yang menyembah dewa-dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Jadi dewa-dewa. Loh, Paulus memperkenalkan apa rupanya? Hah? Paulus memperkenalkan agnostos theos atau memperkenalkan akontas? Tuhannya Yahudi. Kristus palsu yang dikenalkan itu adalah yang dikenalkan di Arab sana. Yang Ya, namanya Isa. nggak nyambung banget. Sabar dulu. Nggak nyambung banget. Nggak nyambung banget. Orang Arab, Nabi Muhammad dalam hal ini memperkenalkan Isa. Isa, dengar. Saya bantah penyesatanmu. Nabi Isa alaihi salam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Satu. Itulah Kristus Sebagai hamba palsu Allah. yang dikenalkan sama Muhammad Sebagai ini. Nabi Allah. Sebagai Rasul Dibilangnya Kristus Allah ini yang tidak mati, mengajarkan tapi kemudian surga, Bani kan Israel perempuan itu. fattakullah, untuk takut kepada Allah, wa atiun, dan bertakwa kepada Allah, dan juga taat kepada Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada dalam Al-Quran orang-orang Islam diajarkan untuk menyembah dan memperkenalkan Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Yang mana yang Iskalallahu dipelintir oleh ya Al-Quran? Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu selain daripada Tadi aku? kau ngomong, aku sebentar aja nggak bisa kok Kata kasih Nabi Isa, kesempatan. qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8:42, Kristen akan mengusir orang-orang Kristen karena penghakiman yang Yesus lakukan hanya berdasarkan terhadap perkataan-perkataannya ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya selama 3 tahun penginjilan. Sedangkan yang memperkenalkan Yesus kepada orang Athena, apakah Yesus pernah ke sana? Apakah Yesus pernah mengajarkan muridnya pergilah ke Athena? Enggak. Jangan kau ke bangsa lain, melainkan pergi ke bangsa dari bangsa Israel yang sesat dari kaumku Bani Israel. Bodoh kali Itu lah. kata Nah, Yesus. Kan Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, itu jadikanlah bukan mereka Yesus muridku. lagi. Kok jadi Itu kau yang bukan bukan Yesus. kok Hei, kok perkosa kita Bahlul, orang? dengarkan Matius 23. Suka Apa kali kata kau Yesus? perkosa kita orang. Makanya kau belajar Bible kau. Jangan cuma Belajar Bible. kau suka makan babi saja. Kau belajar Bible dulu. Kau Tuhan orang baca bukan Yesus. Bible. Kau baca Biblemu. Dari mana kau Yesus tahu kalau itu berdiri. bukan Yesus? Yesus Dari mana berdiri kau di tahu kalau itu tengah-tengah bukan Yesus? seluruh kaum Israel. Matius 23. Seluruh orang Israel dikumpul oleh Yesus. Lalu Yesus berteriak di tengah-tengah mereka. Yerusalem, Yerusalem. Ada aku rindu mengumpulkan kalian seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya. Itu kata Yesus. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini Yesus di atas bangunan teriak kepada seluruh orang Israel yang ada pada saat itu. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, Kau ngarang-ngarang aja kau. mulai sekarang kata Yesus. Di Mulai sekarang. perjalanan. Mulai di sekarang Yerusalem. kata Yesus, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus. Karena kamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Kau paham maksudnya?
Maksudnya? Ya makanya itulah kalimat terakhir khotbah Yesus di tengah-tengah orang Israel. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai Al-Quran surah As-Zukhruf 61, surah An-Nisa ayat 159 itu berlaku. Apa itu? Dengarkan. Dengar. Dengar. Enggak ada urusan Al-Quran itu. Dengar. Al-Quran datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan Kristen. Enggak, dari mana kau tahu apa yang diluruskan Al-Quran? Hei, Apa yang diluruskan? ketika kemudian Nabi Isa datang di kaumnya Bani Israel, orang-orang Farisi angkatan jahat membuat kemudian makar terhadap Nabi Isa. Hasil Makar. dari makarnya melahirkan agama Kristen. Makar apa? Mana ada makar? Sejak awal mereka nggak percaya kok sama Yesus. Itulah sampai dia ujungnya membuat makar, betul? Mana ada makar di situ? Kok bodoh Matius kali 26 kau? nomor 4 mereka membuat tipu muslihat, betul? Dari awal mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Kok bodoh kalian nak ini? Kok khusus. Ketika Apa kemudian Yesus datang kepada di tengah-tengah kaumnya membuat makar, membuat tipu muslihat, betul? Tipu muslihat benar untuk membunuh Yesus. Membuat saksi palsu, betul? Membuat saksi palsu. Mereka ingin menyalibkan Yesus memang. Nah, apakah itu makar? Apa yang dimakarkan di situ? Mereka memang nggak menerima Yesus Mesias itu. Ada yang makar-makaran di situ juga. Mereka membuat makar. Makanya kemudian Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam kepala mahkamah agama menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Kok karena dengki? Baca Matius 27 nomor 18. Yesus Mereka diserahkan menyalibkan untuk Yesus. dibunuh karena dengki. Karena dengki atau karena nubuat? Mereka menyalibkan Yesus karena mereka. Saya ulang lagi. Mereka menyalibkan Yesus karena dengki atau karena ada nubuat? Karena mereka sakit hati di Yesus menganggap dirinya Tuhan. Mereka tidak menerima Yesus adalah Tuhan. Masalah generasi. Saya ulang lagi. masalah generasi? Mereka menyerahkan Yesus karena dengki atau karena nubuat? Karena tidak menerima Yesus adalah Mesias. Iya. Loh, kok nggak ada dengki-dengkian di situ. Saya ulang lagi. Mereka bersepakat menyalibkan Yesus karena dengki atau karena nubuat? Karena Yesus mengaku anak Allah maka disalibkannya. Yang Kok kau bodoh sebutkan kali, itu Tahu Yesus nggak burung anak daging Allah, kualitasnya? Yesus Kau baca Mesias. Alkitab? Itulah rangkaian-rangkaian kesaksian-kesaksian palsu yang mereka susun. Bodoh kali lah kau Zuma. Siapa Karena kemudian dengar. Siapa yang kemudian mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki? Itu siapa? Siapa? Yesus disalib karena Yesus mengaku anak Allah. Masolang lapeda. Itu pengakuan kesaksian-kesaksian palsu. Nabi Musa disebut Allah, disebut Theos, disebut Elohim. Tidak ada yang ingin kemudian. Dengarkan. Orang-orang Yahudi yang taat kepada Elohim disebut sebagai anak Elohim. Udah kau perkosa kitab orang, kau terus nyari guru. Keluaran 2. Dengarkan. Bagaimana saya tidak menjelaskan sementara orang kitabmu itu hanya kitabmu itu kerbaunya kau. Tuhanmu. Dengar, Tuhanmu yang kau sembah itu adalah dewanya orang Roma. Kemudian untuk menguatkan ketuhanan dewamu itu dikuatkan kemudian dengan hasil penyelidikan orang bernama kitab Bible. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar, dalam kitabnya orang Yahudi nomor 21 dari kitab Keluaran. Dengar. Kamu turun kalau kau tidak kuat, karena memang saya tidak suka diskusi samamu. Karena biar bagaimanapun saya menjelaskan, kamu tidak akan pernah bisa memaham. Karena otakmu itu sudah nggak berfungsi. Bukan. Keluaran 21. Keluaran nomor 21 nomor 14 diterangkan. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Pantas enggak Paulus in the gang dibunuh? Pantas gak menurut dalil tersebut?
Ya pantas. Paulus mati Yang dibunuh nggak? membunuh Paulus itu orang Romawi, yang membunuh Paulus ya bukan orang Yahudi. Itu sepengetahuan Tuhan nggak? Kenapa sepengetahuan Tuhan? Tuhan pasti maha kuasa, maha tahu. Nah, itu pandai kau pandai. Jadi kembali kepada tema kita, jelas bahwasanya Ulangan 13 di situ orang-orang Yahudi dilarang menyembah kepada dewanya orang Roma dan Yunani. Paham sampai situ? Datang Paulus justru memperkenalkan, menguatkan sesembahan-sembahan Roma dan Yunani dengan mengatakan bahwa dewa yang kau sembah selama ini itu adalah Yesus Kristus. Betul? 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 Kau biar kau tahu ya Roma. Orang Roma membunuh Paulus. Saya ulang lagi. Jadi kamu sudah sadar bahwa orang-orang Roma, Yunani yang mereka sembah selama ini itu adalah kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry teman-teman sekalian, memang si Daril ini harus dikerasin karena dia adalah ban dalam mobil truk. Dia tidak akan pernah mau menerima, meskipun dia berlembut-lembut, tapi nanti kalau tampil lagi berubah lagi wujudnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Riansa, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Zuma, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda pagi-pagi saya udah dengar suaranya, langsung bangun saya. Enggak, ini Agnostosteos yang dalam Ulangan 13 ini yang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena ini, ya harus diluruskan kepada saudara-saudara kita oknum oten yang ngeyel. Mereka nggak paham tentang Bible, bahwasanya dewa-dewa yang dipersembahkan kemudian yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena itu beda dengan sembahan orang Yahudi. Makanya tadi saya tanya, apakah kamu yakin bahwa sembahan orang Yahudi itu adalah yang disembah oleh orang-orang Roma? Kadang dia mengatakan iya, kadang dia mengatakan tidak karena gugup dia. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, semuanya yang ada di sini saya monitor lagi sambil saya kerja juga. Silakan Dinda Diansa, diambil alih kalau bisa diterangkan Ulangan 13 itu dengan Kejadian 17 data nomor 21, 22, 23. Itu sangat-sangat memukau teman-teman kita Kristen yang selama ini ingin membuka alam pikiran mereka untuk memahami isi Bible. Karena selama ini mereka ke tempat ibadah mereka itu hanya diperdengarkan khotbah pendeta dan pastor, sedangkan pendeta dan pastor sebelum berkhotbah itu sebelumnya mereka baca-baca terjemahan Al-Quran dulu. Karena dari materi-materi terjemahan Al-Quran mereka bisa dengan mudah mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang rahmat, mengajarkan tentang keselamatan dan seterusnya. Mereka dapatkan materinya dari mana? Dari membaca terjemahan-terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mereka meninggalkan data-data dari kitab mereka sendiri menuju kepada bermanis-manis mulut dengan ajaran kasih itu, Tuhan itu maha kasih sayang, sang Khalik. Mereka juga menggunakan kata Khalik tuh. Kenapa? Karena kebanyakan mereka membaca terjemahan Al-Quran daripada Bible sebelum mereka berkhotbah. Saya kira begitu. Dinda, silakan. Siap, Masya Allah. Nah ini yang ada di sini yang bisa cuman Gurunda. Yang bisa berkata seperti Gurunda. Host, izin saya bantu untuk moderator di bawah host. Sepertinya ada yang banyak yang panas ya Gurunda di bawah. Moderator Ya salah. Belum. Yang ini belum. Ya, yang panas itu dinaikkan aja biar kita kasih siap kipas di Gurunda. atas. Siap. Ya. Sebentar, saya izin bantu moderatorin Bang Dedi. Pasti moderator, silakan. Lanjut sambil lanjut. Lah, pada menit semua Bang Ardi. Ya, sebentar. Nah, ini. Udah moderator, silakan Bang Ardi. Siap. Nah, itu di bawah ada Bang Kio. Naik Bang. Diskusi sama guru kita Bang. Ya. Berani typing nggak berani naik.
Darel itu menangis darah itu. Serius. Udah benjol-benjol mukanya itu dihantam ke tembok. Aduh. Kenapa pada saat saya ingin membantah, ada saja dalil pembenaran yang dilakukan oleh Bang Suma. Dan tepat sekali, gimana ini? Paulus juga, kamu kenapa kayak gitu bicaranya? Kau bilang bahwa dewa yang kau tidak kenal itu, itulah yang kuperkenalkan samamu sekarang ini, yaitu Yesus. Aduh, gimana dong, nyambung dong berarti. Pusing. Jadi orang itu sudah benjol-benjol kepala itu, dihantam sendiri ke tembok. Setiap dia berargumentasi bahwa Tuhan yang mereka sembah itu bukanlah kemudian dewanya orang Athena, tapi fakta ada. Jangankan kemudian Yesus, Paulus sendiri ketika datang kepada orang-orang yang ada di Likaonia, itu jelas-jelas Paulus itu dianggap dewa loh. Nah sekarang orang Yahudi, kalau ditanya, Musa belah lautan, apakah dia Tuhan? Oh enggak dong, kata orang Yahudi, itu kan cuma mukjizat dari Elohim. Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia Tuhan? Oh enggak, bagi orang Yahudi itu cuma sihir. Dia bisa jalan di atas air, biasanya itu manusia yang dikasih mukjizat. Setan juga bisa kok jalan di atas air. Dia bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh. Itu biasa, itu kan cuma mukjizat. Sehebat apapun Yesus bagi orang Yahudi, level tertingginya hanya manusia utusan. Apa buktinya? Khotbah Petrus kita lihat. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu. Nah, orang-orang Israel harus tahu, bukan orang Kristen. Orang-orang Israel harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Ayo, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Nah, Petrus menerangkan bahwa apa yang dilakukan kemudian oleh Yesus itu bukan Yesus, tetapi yang melakukan itu adalah Hashem, Adonai. Yotefa yang melakukannya melalui perantaraan Yesus. Jadi sesakti apapun Yesus di tengah kaumnya Bani Israel, bagi Bani Israel Yesus hanyalah utusan Elohim. Bagaimana dengan orang Roma dan orang Athena ketika melihat keadaan seperti itu? Jangan Yesus deh, jangan Yesus. Terlalu lebay kali kalau Yesus. Paulus bisa bermukjizat, Pak. Paulus bisa kemudian melakukan tanda-tanda yang dahsyat, Bu. Oleh karena itu bagi orang Athena, bagi orang Roma, melihat Paulus sama dengan melihat dewa. Melihat Paulus sama dengan melihat agnostos theos. Jadi kesaktian yang dilakukan oleh Paulus bagi orang Athena itu adalah kesaktian dewa. Tapi kesaktian yang dilakukan Paulus di tengah-tengah orang Yahudi itu hanya kesaktian daripada Kristus palsu. Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat dan kekuatan. Tujuannya sekiranya mungkin dengan mukjizat, dengan tanda yang dahsyat, dengan kekuatan itu mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bagi orang Yahudi murid Yesus, kesaktian Paulus hanyalah tanda Kristus palsu. Bagi orang Athena, oh jangan dibilang Pak. Saya bacakan dalilnya. Ketika orang banyak itu melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, Dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa Paulus. Barnabas mereka sebut dewa Zeus, Paulus mereka sebut dewa Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, pimpinan penyembah dewa Zeus datang. Yang kuilnya terletak di luar kota, membawa sapi-sapi jantan dan karangan-karangan bunga di pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Paulus. Jadi Paulus
Paulus, kesaktiannya bagi orang-orang yang menyembah kemudian Zeus, imamnya dan seluruh kemudian jemaatnya datang membawa sapi dipersembahkan kepada dewa Paulus. Jadi kalau Paulus aja diperlakukan seperti dewa, seperti itu, lantas Paulus mengatakan, sorry lakde, bukan aku yang Zeus, bukan aku yang Hermes bro, yang Hermes itu adalah Kristus Yesus. Maka marilah aku perkenalkan dewa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, namanya itu adalah Kristus Yesus. Apa yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan itu karena dia yang melakukan dalam diriku. Maka aku adalah utusannya si Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu dan nabi palsu. Di situ ada Kristusnya, di situ ada nabinya. Nabinya yang kemudian dianggap Kristus, padahal dia mengatakan, bukan aku yang nabi. Aku hanya utusan, aku hanya rasul, aku hanya nabi. Yang di belakang saya yang datang kepada saya yang hebat, yaitu Kristus Yesus. Itulah yang diperkenalkan. Jadi bagi orang Yahudi, ketika melihat Paulus disebut sebagai penyesat. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa orang Yahudi katakan? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasorios. Kesaktian Paulus bagi orang Yahudi adalah penyakit sampar, penyesat. Tapi kesaktian Paulus bagi orang Roma, bagi orang Kristen, itu adalah kesaktian seorang nabi. Bahkan dianggap Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya Kristen yang ada di bawah yang ingin belajar kepada Bang Suma, dan juga anak-anak saya ingin belajar tentang kristologi, pahami bahwa Yesus yang diajarkan oleh Paulus itu disangkali oleh Yesus sendiri nanti ketika mereka bertemu dengan pengikut-pengikut Paulus. Aku tidak mengenal kalian. Jadi ketika mereka melakukan mukjizat dan setannya lari, orang sakit sembuh, itu yang datang membantu mereka bukan Yesus asli, tetapi sibilisisis dalam nama Yesus. Itu real, itu fakta. Dan itu kalau ada yang ragu tentang itu, silakan mari kita kaji lebih jauh. Sekira begitu, sementara silakan Dinda Diansa diambil alih. Bang Keo, selamat pagi Bang Keo. Oh, pagi. Ya, Bang Ardiansa monitor. Tahu. Sini, lihat mama. Loh, diceluk siapa itu? Ya, masuk mama. Nek gak gitu ini mah. Nek gak gitu di perempatan pas iku lho, kan ono sih perempatan pas iku ono counter iku lho, iso ngedit iku mah. Perempatan pas lho, pertokoan. Oh iya. Ngedit pekene Keo ta. Bang Ardi ini ada-ada saja. Siapa yang mau diedit? Si Keo ini diedit. Gimana bentuknya mau diedit? Keo. Oh, Keo. Apa itu? Kamu mau diedit itu sama Bang Ardi itu. Apa yang diedit? Otakmu mau diedit. Sorry. Padahal udah aku mute ya. Kenapa bocor ya? Udah aku yang mau mute. ngedit. Aku yang mau ngajari kalian ini, biar ku ajari kalian berpikir bagaimana berpikir cerdas itu. Otaknya Ini dia aja seperti dah. kebodohan. Otaknya Keo ini diedit Bang Ardi. Otaknya Keo ini diedit. Silakan Gurunda. Gurunda semua mana? Ngantuk dia, ngantuk. Ada dek, ada. Lanjut dek, Dinda Diansa. Sorry Gurunda, tadi bocor. Padahal udah saya mute Gurunda. Iya nggak apa-apa. Anggap saja itu iklan. Silakan diladeni teman kita ini kalau menggunakan. Silakan Bang Keo. Silakan. Apa yang mau dipersilakan? Siapa sih penyesat? Bukan, kan tadi bilang berapa Kristus tadi? Banyak Kristus. Nah, udah nyambung Gurunda. Tafadhol Gurunda. Kristus, banyak Kristus. Di mana tuh tulisannya? Matius 24 nomor 4. Apa itu isinya? Waspadalah, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias dalam bilik penjara. Kata Yesus, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu.
Dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat dan kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Itu yang terjadi, kata Yesus. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan menulis surat dari Yesus di dalam bilik penjara, apa kata Yesus kepada muridnya? Percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Coba kau jawab. Kalau Paulus itu mengajarkan hanya ada satu Kristus. Kata siapa? Jadi gimana itu? Paulus. Kata siapa? Paulus sendiri Makanya mengatakan. di dalam nggak, biar ku ajari kau dulu, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Kristus. Di dalam Dari- 2 Korintus 11 nomor 4 Paulus sendiri mengatakan adanya Kristus lain selain dari Kristus yang aku beritakan. Kristus itu berupa apa lah itu kalau kau tahu kau? Berupa apa itu Kristus itu? Kalau Apalah Kristus Kristus itu juru selamat. Ya apa itu? Manusia. Berbentuk Kalau dalam apa? Rupa apa? Kalau arti yang sesungguhnya bagi orang Yahudi yang memiliki konsep Kristus, manusia yang diurapi. Tapi bagi orang Roma Yunani, Kristus itu adalah dewa yang turun ke bumi. Manusia yang diurapi gimana itu lagi? Lah, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang dimaksud? Banyak, ada Harun, ada Kores, ada Saul, ada Daud, Samuel. Itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, termasuk Yesus, orang yang diurapi Tuhan. Kau udah bersalahan kau ini, nggak pernah. Yesus lah, kapan diurapi Tuhan Yesus? Kau lah dulu kapan lah Yesus diurapi Pada Tuhan? saat di Sungai Yordan, dia diurapi Tuhan. Pengurapan itu pakai apa? Minyak atau air? Ada pakai minyak, ada pakai air. Ingat? Di mana? Di mana Pada itu saat pengurapan pakai Maria air? mengurapi Yesus, ingat cerita itu? Dan Maria. banyak orang di Kok tengah-tengah bawa panik. Maria? Tadi Tuhan yang mengurapi, makanya nggak jelas. Lah kan kau ini. Tuhan tidak mungkin turun meminyaki Yesus. Kau Pasti bilang tadi melalui manusia yang perantaraan. diurapi Tuhan. Jadi kau Ya. blunder terus ini. Berarti Tuhan pernah kemudian turun ke bumi meminyaki Yesus gitu? Bukan, kau udah blunder. Tadi kau bilang manusia yang diurapi Tuhan. Iya, diurapi Sementara Tuhan. ini memang. yang diurapi, Sekarang saya tanya Yesus samamu. mengurapi Maria. Sekarang saya tanya samamu. Blunder Kristus itu kau apa? terus. Mesias Yang itu pasti apa? dulu, yang pasti dulu. Mesias itu apa? Kau dulu yang menjelaskan. Kau tadi jawab paham dulu supaya kristologi, kau itu bilang. sinkron dengan otakmu. Mesias itu apa? Kau bilang kau paham kristologi, rupanya Mesias berantakan dari itu satu poin apa? aja kau Contoh. udah berantakan. Contoh saya Gimana kasih kau sama ini? Contoh. Dalam kitab 1 Samuel 10 nomor 1 misalnya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangilah kemudian kepada kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpu pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja miliknya sendiri. Berarti nggak Sudah tepat. Premismu sudah itu paham? mengatakan orang yang diurapi Tuhan. Ternyata Saul tidak tadi pernah itu orang Tuhan nggak? itu Saul itu Dengar dulu orang biar nggak? ku ajari kau itu. Kau asal bunyi. Saul itu orang Ternyata yang biar ku ajari. mengurapinya Catat, Samuel. ambil pulpenmu. biar ku ajari kau. Ternyata premismu tidak tepat. Kau sebut tadi Mesias itu yang diurapi Tuhan. Ternyata tidak ada yang diurapi Tuhan, tetapi manusia sesama manusia yang mengurapi sebagai tanda. Itu di lain waktu harus kau rubah premismu itu biar kau cerdas. Oke, kalau gitu saya tanya, apalagi Mesias yang mau kau adalah pelajari? Mesias adalah Mesias itu adalah juru selamat. yang diurapi oleh Gak ada diurapi Tuhan. Dalilnya gak ada yang diurapi Tuhan. Samuel Kau 10 nomor ketawa. 1 yang saya baca barusan itu apa? Itu tandanya manusia yang mengurapi manusia. Ya itulah yang bukan disebut di dalam Tuhan. 1 Samuel 10 nomor 1 itu salah. Gak pernah Tuhan Saya ulang mengurapi, lagi. tetapi manusia 1 sesama Samuel manusia 10 nomor melakukan 1 itu salah. simboli. Ngerti gak? Bicara sendiri. Teman-teman baiknya tendang aja pokoknya ke neraka orang ini. Dia Kau bicara ini sendiri. nggak ngerti apa-apa. Siap. Nggak ngerti apa-apa. Mau diajari kok.
Orang bodoh yang sombong. Mending tempatmu di neraka aja. Jangan pernah kau bertobat ya. Kau mati dalam keadaan seperti itu aja ya. Biar nanti saya tertawakan kau ketika aku di surga dan kau di neraka. Karena kebodohan dan kesombonganmu. Oke? 1 Raja-Raja 19:16 Elisa. Elisa diurapi Tuhan. Kemudian Salomo 1 Raja-Raja 1:39. Salomo diurapi Tuhan. Kemudian Saul 1 Samuel 10 nomor 1. Harun Imamat 8:12. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Jadi sejatinya kalau Kristen ini mau jujur, orang-orang yang diurapi Tuhan itu selayaknya disebut Salomo Kristus, Elisa Kristus, Harun Kristus, Saul Kristus, Daud Kristus, Kores Kristus, Yesus Kristus. Tapi kenapa orang Kristen hanya kepada Yesus mereka sebut Kristus? Harun, Saul, Daud, Kores, Salomo tidak. Ketika diterjemahkan Kristus itu atau Mesias itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka mereka menerjemahkannya Elisa yang diurapi Tuhan, Saul yang diurapi Tuhan, Daud yang diurapi Tuhan, Kores yang diurapi Tuhan. Tapi giliran Yesus, Yesus Kristus. Lame-lame, dongots. Semua itu adalah orang yang diurapi. Tapi giliran masuk ke bahasa Indonesia, yang lain Mesiasnya diterjemahin, dipanjangin. Harun yang diurapi Tuhan, Salomo yang diurapi Tuhan. Giliran Yesus, Yesus Kristus. Kenapa tidak mengatakan Yesus yang diurapi Tuhan? Selayaknya yang lain. Kenapa? Karena sudah syarat dengan penyesatan. Hebat kalian, memang hebat. Memang, makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum ayamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Pahlawan-pahlawan iblis itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena iblis duduk cantik, orang kafir yang menyesatkan kemudian sesamanya manusia. Dengan cara-cara mereka, seperti itu. Apakah Mesias itu diurapi Tuhan? Dan ada Tuhan mengurapi. Yang ada manusia mengurapi manusia. Kan dongok, bahlul. Dikasih data, nggak dipakai. Sudah jelas-jelas saya katakan 1 Samuel 10 nomor 1. Samuel mengurapi Saul. Lalu kemudian dikatakan Tuhan mengurapi Saul. Padahal yang mengurapinya di situ adalah Samuel. Berarti manusia mengurapi Saul. Tapi dikatakan itu adalah pengurapan Tuhan melalui manusia. Kucluk. Sama seperti ketika Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Tuhan membunuh Yesus. Untuk itulah Yesus dibunuh. Agar ia dibangkitkan. Supaya dia menjadi Tuhan. Dan Kristus. Lah, siapa yang membunuh? Tuhan katanya. Siapa yang bangkitkan? Tuhan katanya. Padahal yang membunuhnya adalah manusia. Dan yang membangkitkannya juga adalah tubuh manusia. Lucu. Giliran kayak gitu dibilangnya, wah itu manusia. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Kalian itu pahlawan-pahlawannya iblis. Pahlawan iblis yang dipakai iblis untuk membantu iblis menyesatkan banyak manusia dalam nama Yesus Kristus. Halilintar. Sahabatku Syafira Wijayanti, syukran. Barakallahu fiik. Sehat selalu, panjang umur. Ya, izin Mauna ini selamat pagi. Islam atau Kristen Mauna ini? Mauna. Kristen atau Islam nih? Ya, ini room diskusi, Bang. Mau diskusi? Tak berdaya, mau ngapain lagi, orang semua sudah dijelasin. Aku takut sama Zuma. Nah, itu aja terus. Setiap ketemu aku di Komal, cuman kalimat itu yang dibuatnya. Aku takut sama Zuma. Habis itu hilang. Itu aja terus. Sampai kapan kau takut sama aku? Iya, di mana-mana itu naik, cuman kata itu. Mana Zuma? Mana Zuma? Giliran saya ada, aku takut sama Zuma. Habis itu hilang. Nah, tengok nanti muncul lagi tuh.
Di koma lain datang naik lagi. Takut kali dia sama aku. Kenapa takut? Takut disunat, takut jadi waras. Ini kalau lama-lama aku dengarkan Bang Suma jadi waras aku ini bahaya. Kalau aku waras aku nggak makan babi lagi nanti. Bang Suma terlalu galak bagi mereka tuh Bang. Bukan galak Dinda. Apa yang saya sampaikan itu memanusiakan mereka. Tapi mereka tidak mau dimanusiakan. Mereka selalu ingin merasa aku ini adalah domba, aku ini adalah domba. Tidak mau dimanusiakan mereka itu. Sahabat Roza Misnari, syukran barakallahu fik. Ya yang di bawah kredit itu naik kirim permintaannya. Saya coba mereka ini. Bang Ardi mana nih Bang Ardi? Buka mic-nya Bang Ardi. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut diskusinya, kembali kami mengingatkan terkait bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Mohon kiranya teman-teman yang bisa ikut berpartisipasi untuk membantu sahabat-sahabat, rekan-rekan kita di sana, terlepas apapun agamanya, mari kita bantu. Kecuali Pendi Aceh dan yang satu siapa? Mewaraskan, mencerdaskan atau siapa gitu. Kecuali dua orang ini jangan dibantu. Tapi Kristen-Kristen yang lain, non-Muslim yang lain kena musibah, itu kewajiban kita untuk membantu mereka. Silakan salurkan bantuannya melalui Apologet Islam Indonesia. Kita akan mengupdate selalu nominal daripada donasi teman-teman semuanya, dan nanti akan diwakilkan oleh tim kita yang ada di sana, entah itu melalui Gapai atau melalui API atau ormas yang lain. Kita minta kepada mereka perwakilan API untuk membuat semacam spanduk dan dengan jumlah nominal dari netizen untuk disalurkan di posko-posko yang ada di tempat bencana. Sambil kita mendoakan, mudah-mudahan apa yang terjadi, yang sudah terjadi, jadikan pelajaran, menguatkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari bencana, dan berdoa kepada Allah kiranya negara kita ini dijauhkan ke depannya dari musibah-musibah alam. Sekira begitu, sekali lagi mari kita berdonasi yang terbaik. Ini momentum yang sangat luar biasa. Ketika kita memberikan orang yang lagi bahagia duit 1 juta misalnya, maka duit itu tak begitu berarti bagi mereka. Tapi ketika kita memberikan nilai rupiah yang meskipun tidak besar, pada saat saudara-saudara kita kena bencana, maka itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat bagi mereka. Dari kita kemudian ya untuk mereka melalui rekening Bank BNI 75 kali, kemudian 51, lalu kemudian 770. Benar ya? Saya ulang. Ya, 75 kali, kemudian 51770 Bank BNI. Silakan ya teman-teman sekalian. Ini program kita adalah program kemanusiaan, bukan program satu kelompok, tapi seluruh manusia, teman-teman kita yang ada di sana yang kena musibah apapun keyakinannya. Kewajiban kita untuk saling membantu sebagai warga negara. Silakan rekening Apologet Islam Indonesia BNI 75 kali 51770. Nanti kalau misalnya ada yang tahu Bang Handi punya nomor atau Dinda Ardiansa, silakan ditembuskan bukti resi yang Anda sudah lakukan. Demikian. Terima kasih. Silakan Bang Ardi. Tambahkan Bang Ardi. Silakan. Sebentar. Aku nyematkan pesan dulu nih sebentar. Kayak gimana sih?
Ya, buat teman-teman Kristen yang ingin berdonasi, silakan ke rekening BNI 75 kali 51770. Saya sebutkan sekali lagi, buat teman-teman Kristen yang ingin berdonasi untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera dan sekitarnya, bisa ke rekening BNI APII 75 kali 51770. Terima kasih. Lanjut teman-teman yang lain. Mana nih Abah? Betul, 75 kali 51. Iya, betul tuh Kak Ani ajalah tuh. Betul. Nanti bisa dikonfirmasi ke Bang Handi. Nomor teleponnya nggak apa-apa aku sebutkan ya. 0813 9233 7800. Saya ulang sekali lagi. Rekening 75 kali 51770. Nanti bisa dikonfirmasi ke WhatsApp Bang Handi Celebes di 0813 9233 7800. Terima kasih. Ini siapa nih El? Silakan lanjut. Mana Bang Adi jeda? Abah, monitor Abah. Abah tidur pura Abah nih. Aku naikkan yang lain dulu, nggak apa-apa ini. Mau nih ada, ngapain lagi mau naik ini? Ya Bang Laude. Laude laki-laki Laude. Monitor Bang Laude. Sentral Walid mau naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap Bang Lode.